Pria ini bernama Tim. Keluarganya bisa dibilang cukup aneh. Dari mulai bapak, ibu paman, dan adik Tim, semuanya punya selera serta pemikiran hidup berbeda-beda. Namun meski semua berbeda, keluarga Tim tetap harmonis. Pada acara pesta tahun baru di rumahnya, Tim yang lagi jomblo pun mencoba nyari pacar. Sialnya di antara para cewek-cewek di sana, dia malah dapat cewek aneh. Saking ilfeelnya sama tuh cewek. Waktu semua pasangan berciuman, Tim gak mau nyium dia. Padahal cewek itu dah mau. Esok hari saat bangun tidur, Tim nyesel gara-gara keingat kejadian semalam. Ia sadar apa yang dilakukannya tadi malam pasti sangat melukai perasaan si cewek. Tak lama kemudian, adik Tim bernama KitKat memberitahu kalau Tim dipanggil ayahnya. Dalam ruang kerja, dengan wajah serius, sang ayah memberitahu sebuah rahasia, yaitu setiap anak laki-laki di keluarga ini sebenarnya mempunyai kemampuan mengulang waktu. Ayah Tim juga menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan kemampuan turun-temurun tersebut. Caranya gampang banget. Tim cukup mencari tempat gelap, menggenggam tangannya, kemudian bayangin tempat dan waktu kejadian di masa lalu yang Tim ingin kunjungi. Awalnya Tim mira ayahnya lagi nipran, tapi karena penasaran, ia pun mencoba. Ternyata ucapan sang ayah benar. Tim berhasil kembali ke masa lalu. Saat malam pesta tahun baru kemarin, ketika melihat si cewek aneh, rasa bersalah Tim kembali muncul. Ia akhirnya mau mencium cewek itu agar tak melukai perasaannya lagi. Waktu kembali ke masa sekarang, Tim menceritakan kejadian barusan pada ayahnya. Ayah Tim menjelaskan bahwa Tim hanya bisa kembali ke masa lalu sesuai dengan ingatannya aja. Jadi dia nggak bisa pergi ke masa depan atau ke masa lalu yang dia lupa. Mendengar penjelasan sang ayah, Tim pun mulai kepikiran ngegunain kemampuannya buat nyari cewek. Beberapa hari kemudian, liburan musim panas tiba. Sepupu Tim bernama Charlotte datang menginap di rumahnya selama liburan. Saat Charlotte dan KitKat lagi asik berjemur, Charlotte meminta Tim membantu mengoleskan sunscreen ke punggungnya. Tim yang dari dulu emang udah suka sama si Charlotte. Ia dengan senang hati mengoleskannya. Tapi saking nasunya, Tim gak sengaja numpahin tuh sunscreen. Sambil panik, ia langsung buru-buru mengulang waktu. Tim pun berhasil menjaga image di depan Charlotte. Hari demi hari berlalu. Tim terus mencari cara gimana biar bisa dapetin Charlotte. Hingga ketika malam terakhir menginap, Tim memberanikan diri menyatakan perasaannya. Mendengar kalimat cinta dari mulut Tim, Charlotte justru menolak sambil mengatakan, "Kemana aja Tim selama ini? Harusnya Tim mengungkapkan perasaannya lebih awal, bukan pas Charlotte udah mau pulang." Mendengar alasan penolakan tersebut, Tim kemudian mengulang waktu. Di hari pertama Charlotte berlibur di rumahnya. Dengan pede, Tim yakin pasti dia nggak bakal ditolak lagi. Ia pun kembali menyatakan perasaannya. Charlotte di situ merasa sangat terharu dan bahagia. Sambil menatap kedua mata Tim, ia menjawab, Try me on the last night. Try me on the last night. Kejadian ini, Tim menyadari satu hal, yaitu sekeras apapun dia berusaha mengulang waktu, ia tetap tak akan pernah bisa mengubah hati seseorang untuk membuat orang itu jatuh cinta padanya. Hati tak bisa dipaksa. Dari awal Charlotte memang tak pernah menyukai Tim. Charlotte menjawab begitu hanya agar bisa menolak secara halus. Beberapa bulan setelah liburan musim panas selesai, Tim mendapat panggilan kerja di kota London sebagai pengacara magang. Tim berpikir, dia tak mungkin dapat pacar kalau cuma menganggur dan masih tinggal di desa ini aja. Ayah Tim lalu meminta teman lamanya, seorang sutradara teater bernama Harry yang juga tinggal di London, agar mengizinkan Tim menetap sementara di rumahnya sampai bisa menemukan tempat tinggal sendiri. 6 bulan setelah Tim bekerja sebagai pengacara magang, kini dia telah resmi menjadi pengacara profesional. Namun Tim baru sadar, kalau selama 6 bulan bekerja di London ini, nggak ada satupun cewek dekat sama dia. Salah satu teman Tim kemudian mengajaknya kencan buta. Di sana mereka dibawa ke suatu ruangan gelap. Ternyata sebelum mereka berdua sampai,
Udah ada 2 cewek yang datang duluan. Tim di situ dipasangkan dengan wanita bernama Mary. Pada kencan tersebut, Mary bercerita bahwa dia suka sekali sama karya-karya fotografi terkenal bernama Chad Moss. Selesai makan malam, untuk pertama kalinya mereka bertemu secara jelas. Melihat kecantikan Mary, seketika Tim jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia lalu minta nomor telepon Mary agar bisa janjian. Saat pulang, Harry terlihat sedang kesal akibat salah satu aktornya lupa dialog hingga membuat pertunjukan teaternya kacau. Tim yang kasihan pun memutuskan mengulang waktu untuk menolong Harry. Di teater ketika pementasan berlangsung, ada salah satu aktor mendadak terdiam, lupa dialog. Tim lalu segera pergi ke belakang panggung dan menunjukkan dialognya ke aktor tersebut. Berkat bantuan tim, pertunjukan dapat berjalan lancar. Selesai acara, tim bermaksud menghubungi Mary. Namun karena dia mengulang waktu, tanpa sadar dia juga telah membatalkan kencan buta di hari itu. Tim jadi nggak pernah ketemu sama si Mary. Otomatis nomor Mary di kontak tim hilang. Dengan panik, dia buru-buru pergi menuju restoran, tempat di mana pertama kali bertemu Mary. Sayangnya Mary telah pergi. Tim begitu sedih, baru aja dekat sama cewek cantik. Lagi-lagi gagal. Keesokan harinya, Harry terlihat sedang gembira sambil memberitahu tim kalau pementasan teaternya kemari. Masuk berita koran. Saat membaca koran tersebut, tim juga melihat ada berita tentang pameran Chad Moss. Ia ingat Mary sangat menyukai Chad Moss. Karena yakin Mary pasti akan datang ke sana, tim pun bergegas pergi ke pameran itu. Setelah lama menunggu, gara-gara bosan, tim menghubungi Kit Kat yang kebetulan lagi ada di rumah pacarnya di London. Tak lama kemudian, Mary muncul. Tapi pas ngedeketin, Mary malah ilfiem. Ia menganggap tim orang aneh, lalu pergi meninggalkannya. Tim di situ nggak nyerah. Dia berusaha ngajak Mary serta temannya makan bersama. Saat lagi ngobrol, mendadak datang seorang pria. Pria itu ternyata adalah pacarnya Mary. Tim begitu syok. Dia nggak nyangka cuma gara-gara balik ke masa lalu satu hari masa depan jadi ikut berubah. Melihat kemesraan Mary dengan pacarnya, tim kesel dia nggak rela Mary diambil cowok lain. Ia menanyakan kapan dan di mana tempat pertama kali mereka berdua bertemu. Tim pun kembali mengulang waktu agar bisa dapetin hati Mary duluan. Ketika sampai di tempat pertama kali Mary ketemu pacarnya, langsung ngajak Mary kenalan duluan sebelum cowok itu datang. Lalu segera pergi berduaan ke suatu restoran. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama berbincang, saling bercanda, bertukar cerita, hingga akhirnya mereka berdua jadian. Berbulan-bulan semenjak jadian, saat sedang berduaan di apartemen, tiba-tiba Mary dapat kabar kalau kedua orang tuanya di Amerika akan datang mengunjunginya hari ini. Mary memberitahu tim, sebenarnya orang tuanya nggak tahu kalau dia udah punya pacar, bahkan sampai tinggal bareng. Mereka berdua pun bersiap-siap menyambut kedatangan orang tua Mary. Tapi pas ketemu, tim malah keceplosan, ngomong jorok, hingga membuat image-nya di mata orang tua Mary jelek. Beruntung setelah mengulang waktu beberapa kali, tim berhasil memperbaiki image-nya. Malam hari saat orang tua Mary pulang, tim pergi nonton drama teater bareng teman kantornya. Di sana tim kebetulan ketemu sama Charlotte, wanita yang dulu pernah menolaknya. Mereka berdua lalu makan bersama serta bertukar cerita. Di tengah perbincangan, Charlotte mengatakan dia menyesal dulu pernah menolak tim. Ia kemudian mengajak tim menginap di apartemennya malam ini. Ketika tim ingin menerima ajakan tidur di apartemen, seketika dia teringat Mary. Ia sadar secantik apapun Charlotte, tetap tak akan pernah bisa mencintainya dengan tulus setulus Mary. Charlotte menyukainya karena tim sekarang sudah menjadi seorang pengacara.
Berbeda dengan dulu, dia cuma pengangguran. Di desa satu-satunya wanita yang bisa mencintainya dengan tulus hanyalah Mary. Tim merasa bila Mary tahu sekarang dia sedang menemui wanita lain, pasti Mary akan tersakiti. Ia kemudian bergegas pulang meninggalkan Charlotte, pulang menemui wanita yang sangat ia cintai. Asked me to marry you afterwards on his knees. Will you marry me? Yes. Dan ya bulan depannya, mereka berdua pun menikah. Akibat hujan semakin deras, acara pindah ke dalam rumah Tim. Di sana sang ayah maju ke depan, memberi pidato ucapan selamat untuk Tim dan Mary. Ayahnya mengungkapkan bahwa dia bangga memiliki putra seperti Tim yang kini telah menjadi pria dewasa. 1 tahun kemudian, putri pertama mereka berdua lahir. Seluruh keluarga Tim terlihat bahagia menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Setiap hari semua orang saling gantian jagain si bayi. Hingga saat Tim sekeluarga sedang merayakan ulang tahun putrinya yang kedua, pacar KitKat tiba-tiba datang. Dengan panik, dia memberitahu kalau KitKat mengalami kecelakaan gara-gara menyetir dalam keadaan mabuk. Tim pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat adiknya dirawat. KitKat di sana menceritakan alasan kenapa dia mabuk adalah gara-gara dia habis berantem sama pacarnya. Mendengar cerita barusan, Tim menanyakan kapan dan di mana tempat mereka berdua berantem untuk merubah masa lalu agar peristiwa ini tak pernah terjadi. Setelah mengulang waktu dan berhasil menyelamatkan KitKat, Tim mulai mengkhawatirkan keadaan adiknya itu. Semenjak berhubungan dengan pacarnya sekarang, hidup KitKat jadi berantakan. Dia sering mabuk-mabukan, bahkan pekerjaannya terganggu karena pacarnya terlalu posesif. Tim lalu mencoba menyadarkan KitKat bahwa selama ini pacarnya telah membawa pengaruh buruk. Ia terpaksa jujur menceritakan kalau sebenarnya dia bisa mengulang waktu. Tim kemudian mengajak KitKat ke sebuah lemari dan membawanya ke masa lalu. Ketika malam tahun baru, pertama kali KitKat bertemu pacarnya, yang mengira kakaknya cuma bercanda pun kaget. Ternyata ucapan Tim benar. Di acara tersebut, KitKat melihat pacarnya lagi asik ngegodain cewek lain. Ia sadar cowok itu bukan cowok baik-baik. Tanpa basa-basi, KitKat langsung nampol tuh bocah. Setelah kembali ke masa depan, Tin yang udah kangen sama keluarganya pun buru-buru pulang ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, dia kaget melihat putri kecilnya berubah menjadi bocah laki-laki. Tim panik, ia segera menggunakan kemampuannya lagi untuk pergi ke masa waktu anaknya baru lahir. Ia lalu menceritakan kejadian ini pada ayahnya. Mendengar cerita Tim, sang ayah menjelaskan bahwa batas aman mengulang waktu. Merubah masa lalu adalah waktu kelahiran anak Tim. Jadi jika anaknya sudah lahir, namun Tim tetap memaksa merubah masa lalu, maka di masa depan anaknya juga akan ikut berubah. Dari penjelasan panjang lebar itu, Tim memutuskan kembali mengulang waktu dengan terpaksa. Ia tak jadi mengubah masa lalu KitKat. Tapi sebagai seorang kakak, Tim tetaplah khawatir. Ia bersama Mary terus menjaga KitKat agar pacarnya sekarang tak datang menjenguknya. Tim berencana memisahkan mereka berdua. Berhari-hari kemudian, tanpa perlu mengulang masa lalu KitKat, KitKat akhirnya sadar dengan sendirinya kalau selama ini hubungan dia dengan pacarnya adalah hubungan toksik. KitKat pun memutuskan meninggalkan pacarnya tersebut demi memulai hidup yang lebih positif. Mendengar keputusan itu, Tim begitu lega. Tim dan Mary bisa pulang ke rumah dengan tenang. Ketika sampai rumah, Tim melihat putri kecilnya sudah kembali seperti dulu. Tak lama setelah kejadian tersebut, Mary positif hamil lagi. Hingga beberapa bulan kemudian, anak kedua mereka lahir. Hari-hari keluarga kecil Tim dipenuhi kebahagiaan. Hingga suatu malam, Tim dan Mary dapat kabar mengejutkan. Kabar bahwa ayah Tim terkena penyakit kanker paru-paru stadium akhir. Besoknya Tim, Mary serta KitKat datang ke rumah orang tuanya. Saat bertemu sang ayah,
Ia melihat wajah ayahnya. Kini terlihat sudah sangat pucat menahan sakit. Tim di situ sadar bahwa orang yang sedang dia ajak ngobrol sekarang ini adalah ayahnya dari masa depan. Ayah Tim sengaja kembali ke masa lalu karena ia menyesal. Sebelumnya dia tak sempat memberi pelukan terakhir untuk anak-anaknya. Mendengar hal itu, Tim langsung memeluk ayahnya dengan erat. Sang ayah juga memberikan satu nasihat terakhir, yaitu kebahagiaan. Bukanlah bila kita bisa mengulang waktu untuk mengubah masa lalu kita yang menyakitkan, namun kebahagiaan adalah ketika kita bisa menerima masa lalu dan memaafkannya sepahit apapun itu. Saat pulang ke rumah, Tim teringat nasihat dari ayahnya tadi. Ia pun memutuskan menjalani hari demi hari yang biasanya membosankan menjadi lebih menyenangkan. Take away. Yeah, no problem. Right. Berhari-hari Tim terus merasakan kebahagiaan. Hingga suatu hari ia dapat sebuah kabar meninggalnya sang ayah. Selesai menghadiri pemakaman ayahnya, Tim dan Mary pulang ke rumah. Setelah menidurkan kedua anaknya, Mary mendadak mengatakan kalau dia ingin memiliki anak ketiga. Mary berharap dengan kehadiran anak ketiga nanti, keluarga mereka bisa jadi lebih lengkap. Mendengar permintaan istrinya barusan, bukannya senang, Tim justru merasa dilema. Jika anak ketiga nanti lahir, itu artinya dia sudah tak bisa lagi mengulang waktu untuk bertemu sang ayah. Karena bila Tim tetap memaksa mengulang waktu, maka anak yang baru lahir pun akan ikut berubah seperti kejadian pada anak pertamanya dulu. Jika Tim memilih masa depan, artinya Tim mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Namun di sisi lain, ia juga tahu bagaimanapun juga dia tak bisa menghentikan kematian ayahnya. Dengan berat hati, Tim menyetujui permintaan Mary. 9 bulan kemudian, terlihat Mary kini hamil besar. Sebentar lagi Mary akan melahirkan anak ketiga mereka. Dan inilah terakhir kalinya Tim bisa menemui sang ayah. Ia pun segera mengulang waktu, pergi ke masa lalu ketika dia sedang asik bermain pingpong bersama ayahnya. Di momen itu, Tim sengaja membiarkan ayahnya menang. Ayah Tim merasa sangat senang. Dari sekian banyak pertandingan melawan Tim, inilah pertama kalinya dia bisa menang. Sang ayah lalu meminta hadiah kemenangan. Sambil menahan kesedihan, Tim mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah sebuah pelukan. Pelukan tulus dari seorang anak untuk ayah tercintanya. Mendengar ucapan Tim tersebut, seketika ayahnya sadar Tim pasti berasal dari masa depan. Tim kemudian memberitahu kalau anak ketiganya sebentar lagi akan lahir. Karena itulah, pertemuan ini juga akan menjadi pertemuan terakhir mereka berdua. Setelah memberi hadiah pelukan, sang ayah yang dulu merasa kurang menghabiskan waktu bersama saat Tim masih kecil, lalu meminta Tim menemaninya pergi ke momen ketika dia dan Tim kecil sedang bermain di pantai. Beberapa bulan semenjak anak ketiganya lahir, Tim terlihat sudah tak pernah lagi menggunakan kemampuan mengulang waktunya. Kini ia sadar bahwa kebahagiaan sebenarnya adalah ketika bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang yang kita sayangi. Seolah hari itu hari terakhir hidup kita. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Kalau kamu suka film ini, jangan lupa like serta komen ya.